Halo, selamat pagi. Salam sobat sehat, sukses, sejahtera. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi pendapat tentang bagaimana kita menghasilkan generasi muda yang unggul, terutama ketika dalam pendidikan. Saya mohon izin kepada para pakar pendidikan, karena ini hanya pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman selama saya menjadi guru sampai sekarang. Menurut hemat saya, untuk menghasilkan generasi muda yang unggul, maka pendidikan kita, terutama dimulai sejak usia dini, itu harus diawali dengan 3 pelajaran yang paling penting, yaitu karakter, berbahasa, dan berhitung. Tapi untuk lebih bersemangatnya kita, sebagaimana positioning saya, kita awali dengan pantun. Makan minum, gizi seimbang, dan tidur teratur. Bekerja dengan ikhlas tuntas, penuh kesenangan, agar hasil pendidikan lebih hebat dan manjur. Pelajaran karakter, bahasa, dan berhitung harus diutamakan. Baik, Bapak Ibu pendidik yang saya hormati, yang saya muliakan, izin saya ini berbagi, mencurahkan isi hati pendapat saya berdasarkan pengalaman selama ini mengajar. Dan ini kita tujukan untuk anak didik kita, adik-adik mahasiswa, generasi muda kita yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Mungkin ini sudah ada semua dalam kurikulum kita. Ya, saya yakin betul ini sudah ada. Tapi bagaimana kita supaya bisa mengoptimalkannya, meningkatkan kualitasnya sampai itu memang membudaya pada generasi muda kita. Pertama di usia dini, ya, sampai SD atau sampai SMP atau sampai SMA dan sebagainya, bahkan sampai perguruan tinggi. Pendidikan karakter itu sangat-sangat penting, luar biasa. Dan ini sudah kita terapkan melalui agama, ya, pendidikan moral Pancasila, dan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Nah, ini penting tentu saja untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berwatak yang baik, mempunyai karakter yang baik, berakhlak mulia. Bukan hanya dalam pembelajaran, dalam nilai pembelajaran, tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Nanti sampai ke tua, sampai ke umurnya tua, sampai dewasa. Misalnya dalam hal etika sopan santun terhadap orang yang lebih tua, sudah diterapkan, sudah diajarkan, bukan hanya pelajaran secara teoritis di sekolah atau berdasarkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya pengetahuan, tetapi juga sifatnya psikomotorik, keahlian, keterampilan, dan sebagainya. Diterapkan, dibudayakan, sehingga akan menjadi membudaya dan menjadi nilai. Penjaga kebersihan misalnya, kemudian agama yang dianutnya diterapkan, kemudian tidak berbohong, tidak biasa berbohong, tidak biasa menjelek-jelekkan teman dan sebagainya. Itu masalah karakter, masalah sikap, masalah watak, mentalitas, attitude, dan sebagainya. Saya kira ini penting supaya kita menghasilkan generasi muda yang akan datang
yang betul-betul generasi muda yang unggul, berakhlak mulia, berkarakter mulia, yang jujur. Nah, inilah salah satu modal utama. Sehingga walaupun dia nanti sudah menjadi pemimpin, ya, tapi dia tahu hati nuraninya, ya, dia tahu bahwa dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan orang, merugikan bangsa dan sebagainya, sehingga dia tetap mengontrol dirinya, ya, karena jiwanya, ya, sudah membudaya dengan karakter yang baik. Kemudian berbahasa. Kenapa saya pilih berbahasa di sini? Tentu kita juga sudah mengajarkannya anak-anak kita sudah sejak dari SD. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana supaya dia berbahasa ini betul-betul diterapkan sampai dia baik lisan maupun tulisan. Kadang-kadang ada beberapa, ya, anak-anak selalu atau mahasiswa kita berbahasanya masih, ya, kurang baik. Bahkan kalau membuat laporan atau skripsi atau karya-karya ilmiah, seperti kata pengantar saja masih harus mencontoh. Ini tentu saja karena kekurangan kemampuan dalam konsep, dalam berbahasa. Nah, menurut hemat kami, ya, waktu zaman-zaman dulu ketika belum ada informasi teknologi yang canggih, hiburan-hiburan, dulu kakek nenek selalu bercerita, berdongeng, dan anak-anak cucu-cucunya mendengar. Nah, ternyata itu sangat bermanfaat untuk kemampuannya dalam menulis. Ketika juga di SD, misalnya zaman-zaman dulu ada, kita dipaksa untuk mengarang dalam waktu tertentu. Nah, mungkin juga sampai sekarang masih ada, tapi ini perlu kita optimalkan lagi. Kemampuan anak-anak kita untuk mengarang, menulis. Selain dia membaca, dia juga harus mampu menulis dan mampu berkomunikasi secara lisan. Berarti dia memang ada, selain dia pelajaran secara teori, tapi diperbanyak prakteknya diperbanyak. Sehingga kemampuan berbahasa ini sangat baik ketika dia menjadi pejabat nanti, dia mampu mengkonsep, menulis surat dengan baik, membuat peraturan dengan bahasa yang baik. Kalau dia termasuk tim legislator atau pembuat konsep atau peraturan undang-undang, maka bahasanya itu sangat baik. Bahasanya sangat baik. Terlihat sekali bahasanya itu, ya, kalau dia sudah biasa menulis. Nah, ini salah satu modal kita untuk menghasilkan generasi muda yang unggul. Dia mampu nanti menulis proposal-proposal penelitian yang baik, menulis buku yang baik, ya, berbicara yang baik, menjadi orator-orator yang baik. Dan itu bukan hanya berbicara, disertai karakter yang baik, berarti apa yang diucapkannya, itu yang dilakukannya. Istilahnya walk to the talk. Jadi apa yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang dibicarakan. Apa yang ditulisnya dapat dilakukan, dan sebagainya. Kemudian hal yang ketiga yang mungkin ada beberapa yang mungkin kurang setuju, tapi bagi saya ini penting. Berhitung. Berhitung ini dalam artian bukan terlalu tinggi. Saya hanya minta ingin tambah, kurang, bagi, kali. Nah, kalau lebih tinggi lagi ya kuadrat, ya akar. Itulah model dasar yang utama. Tidak perlu terlalu tinggi, misalnya kalau harus mengerti integral, diferensial, dan sebagainya tinggi-tinggi. Yang paling dasar utama tadi, tambah, kurang, bagi, kali. Kenapa ini silakan? Karena ketika dia mampu berhitung, mampu menghitung persamaan pertidaksamaan, maka dia mampu memilih yang mana yang paling terbaik. Teori kemungkinannya jalan. Ya. Jadi ketika dia berpikir dengan
beberapa alternatif teori kemungkinan jalan, sehingga ketika dia nanti diterapkan dalam hal dia menjadi pejabat, maka dia mampu berpikir cepat, mampu menganalisa, dan mampu memilih alternatif terbaik karena menerapkan dari beberapa teori-teori kemungkinan tadi. Logika matematikanya jalan, ya, kemampuan analisanya jalan, apalagi dilengkapi dengan kemampuan bahasanya yang lebih baik. Sehingga kalau dia membuat peraturan atau undang-undang atau buku, dia menulis dengan jelas dan tegas. Peraturan undang-undangnya tidak tumpang tindih. Misalnya jika ini, maka ini, jika ini, maka ini, jika ini, maka ini. Karena teori kemungkinannya baik. Bahasa Indonesianya baik. Itulah menurut saya modal, salah satu atau secuil modal untuk menghasilkan generasi muda yang unggul. Selain daripada itu, tentu saja kesehatan, kepercayaan diri, mentalitas dan sebagainya, tentu saja itu. Tapi dari segi pembelajaran ini, terutama untuk menghasilkan yang mampu menulis, yang mampu mengkonsep, yang membuat peraturan yang baik, berbicara atau menganalisa dengan baik, tentu menurut saya orangnya tentu saja harus mampu berbahasa dan menganalisa atau berhitung dengan baik. Nah, kalau orang-orang itu mampu berbahasa, berhitung dengan baik, karakter baik, tentu dia tidak terpikir untuk berbuat salah, berbuat kekeliruan atau melakukan hal-hal yang merugikan negara. Demikian yang saya harapkan. Mohon maaf jika ini bukan bermaksud untuk atau tidak menghargai para pendidik. Ini hanya pendapat saya sebagai seorang guru biasa. Ya, mudah-mudahan ini sama dengan pemikiran Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan generasi muda kita akan jauh lebih unggul. Jadi mari kita ajak anak-anak kita untuk banyak menulis, mengarang dan sebagainya, menggunakan otak kanannya, kemudian sering-sering menghitung dan sebagainya, tidak mengandalkan kalkulator dan sebagainya, sehingga dia mampu berpikir cepat dan sebagainya. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, perkenankan saya untuk menutupnya dengan pantun. Janganlah stres supaya tidak sakit jantung. Kerjakan saja dengan ikhlas, tanpa keluhan. Jadilah bertakwa dan mampu menghitung, tidak korup dan menyalahgunakan jabatan. Hidup generasi muda, calon pemimpin bangsa, sukses. Terima kasih.